Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, Bu ya. Akhir-akhir ini muncul beberapa konten kreator yang lantang mengkritik pondok pesantren dengan membawa argumen dan pandangan pribadi mereka. Namun sebagian dari mereka tampak belum memahami secara mendalam hakikat, sistem dan tujuan pendidikan di pesantren. Bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena seperti ini, baik dalam cara memandang mereka maupun dalam menjaga kehormatan lembaga pesantren di tengah arus opini publik yang terbentuk dari konten semacam itu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit sulit menjawab pertanyaan semacam ini karena apa? Yang menjawab orang yang punya pondok pesantren. Kalau seandainya saya seorang jenderal mungkin enak saya ngomong. Seorang gubernur saya akan ngomong enak. Tapi kita ada pondok pesantren. Dan pondoknya bukan hanya satu ada di sini, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ini loh. Saya pondok, ada pondok pesantren sampai Sumatera sampai di Malaysia. Ya gimana menjawabnya? Kita menjawab seolah bismillah. Semoga bukan tergolong kita membela diri dan sebagainya. Kami sampaikan, pesantren tidak beda dengan sekolah, layaknya sekolah. Dihadirkan untuk mendidik orang, itu kesepakatan loh ya. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, sebelum adanya kampus dan sekolah yang ada adalah pondok pesantren. Apakah sudah tidak cukup untuk memberitakan kepada orang bahwa pondok untuk membangun kebaikan? Seperti halnya waktu negara membuat satu instansi atau satu apa ya, namanya kepolisian dan TNI, itu semuanya tahu untuk mengamankan negara. Itu harus dipahami dari awal. Sehingga kalau ada polisi nakal bukan berarti kepolisiannya jahat, itu loh. Kalau ada tentara yang nggak benar jangan dianggap TNI ini adalah untuk menghancurkan bangsa. Ini tidak cerdas. Pesantren diadakan untuk itu, membangun, mengajarkan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan mereka, iman. Mengerti bagaimana cara beribadah, kemudian akhlak dan seterusnya. Ini kan pesantren. Saya pengen tahu ada pondok pesantren mana yang di situ contoh. Di pesantren ini ada di antara peraturan yang harus patuhi bahwasanya anaknya harus sering kumpul lagi perempuan berduaan, kemudian harus nonton ini. Mana ada? Enggak ada semuanya. Kalau ada kayaknya mana pondok pesantren yang semuanya pondok bahkan di dalam rambu-rambu dan peraturannya adalah hal yang baik-baik. Karena memang itu tujuannya. Cuman permasalahannya kemampuan pelaksananya di dalam menuju kepada tujuan pesantren tersebut. Sehingga muncul sesuatu yang tidak tepat di pondok tersebut. Ini loh kalau bicara pesantren semacam itu. Jadi pesantren dibangun untuk itu, membangun kebaikan. Kemudian di sisi lain namanya pesantren untuk membangun kebaikan seperti halnya sekolah. Tentu ada yang unggul, ada yang Masya Allah. Kalau seandainya pesantren harus menyempurnakan 10 hal, ternyata ada yang sampai 10 hebat. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang gagal semuanya hanya 1 tok. Dari poin-poin yang sukses, tapi berusaha. Karena ada macam-macam pondok. Sehingga ada pondok yang mencetak menjadi ulama, ada pondok yang hari yang penting selamat deh daripada berkumpul tempat yang baik, macam-macam. Dan itu yang ada di negeri kita pondok itu. Tapi yang jelas secara umum mereka adalah untuk kebaikan. Hanya mungkin karena kelemahan yang melaksanakan terjadi satu hal yang tidak baik, pengurusnya kurang tepat dan sebagainya. Bukan pesantren yang kita hancurkan, berarti tinggal kita benahi. Kalau Anda punya pasukan, masukkan dong ke sini. Kita bangun dong itu. Kalau kurang duit, Anda kasih duit dong. Jangan sampai kita hanya pandai komentar, nggak bisa membenahi. Anda harus yakin bahwa pesantren didirikan untuk itu. Nggak ada pesantren didirikan untuk memeras, didirikan untuk kebrutalan, didirikan untuk membuat satu grup pencoleng, perampok, nggak ada itu semuanya. Mohon maaf yang di luar pesantren, ini bahasa santri. Karena orang santri, kita ada pondok. Kita lihat. Bagaimana ilmu pesantren? Anda pun ilmu sholat dari mana? Dari pengajian di kampung saya. Kampung saya ustadzmu itu belajar pesantren loh ya. Oh saya nggak belajar setelah saya pensiun. Yang seorang pejabat tinggi atau apa kaya raya di saat umur 60 saya baru ngaji. Yang ngaji adalah anak sebelah. Belajar di mana? Dia belajar di sana. Siapa yang ngajari? Oh dari pesantren. Kurang lebih seperti itu. Ayo siapa? Kalau Anda tidak punya sanad ke pesantren, saya ingin tahu Anda belajar dari siapa? Nah, baru ini harus kita cari pesantren. Kemudian yang kedua,
Jika ada kekurangan di pesantren, selagi Anda memang punya pemahaman benar tentang pesantren, nggak akan Anda punya cara-cara yang tidak baik di saat Anda ingin mengkritisi pesantren. Di saat ada sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya, oke, ada pesantren yang kurang dan sebagainya. Anda kritik dong. Kritik yang membangun. Tapi kalau pada dasarnya Anda memang punya pandangan negatif ke pesantren, bukan mengkritik, pengen menjatuhkan. Ini babnya beda. Tidak perlu saya berbicara dengan Anda kalau Anda begitu. Kami berbicara kepada Anda yang telah paham tentang pesantren, kemudian Anda menemukan pesantren ada kekurangan, saya berbicara kepada Anda. Lalu Anda akan apa? Kritik. Mengkritisi ya dong, dan kami serukan kepada semua pesantren, siaplah dikritik. Tapi Anda, lihat, jangan dengan benci. Dengan benci itu gak akan bisa baik, yang baik pun jadi jelek. Munculnya fitnah nanti. Jadi Anda mengkritisi dengan cinta, dengan penuh kasih. Kita ngerti ini yang menyelamatkan bangsa loh ya. Tidak cukup pada sekolah, SMP, SMA, ya menyelamatkan bangsa agar belajar ilmu dan seterusnya. Di dalamnya juga ada akhlak. Pondok juga demikian. Ini berjuang. Apa perjuangan kita untuk umat ini? Kok sampai pesantren harus kita rongrong? Pesantren yang menjaga umat selama ini. Sekolah-sekolah menjaga umat. Polisi yang menjaga negara ini. Tentara iya. Di saat ada sesuatu yang tidak baik, apa langsung kita hancurkan? Orang cerdas tidak akan memangkas pohon yang rindang hanya gara-gara ada benalunya. Benalunya dipotong, biar pohonnya rindang dengan buahnya. Itu orang cerdas. Tapi hari ini lihat, bukan kritik ingin menghancurkan. Sampai mungkin disebut pesantren semuanya. Ya salam, seolah-olah begitu. Biarpun tidak ngomong semuanya, tapi gambar pesantren ada untuk begini. Ini juga tidak. Fitnah. Anda kalau mengkritik membangun. Apalagi mungkin Anda punya media dan sebagainya. Kapan Anda mengkritik dengan cara? Bisa jadi ada sebagian pesantren begini, semoga ini bisa bangkit. Ayo ingat, ada pun yang lain baik-baik. Tapi kalau Anda pukul rata, apalagi mohon maaf mungkin sebagian media yang mungkin tidak waspada, alasannya mengkritik, bahasa mengkritik. Mengkritik itu jelas mengkritik. Tapi kalau Anda mengkritik, tapi di dalamnya ada mohon maaf unsur misalnya fitnah dan sebagainya atau perendahan. Contoh, tidak saya contohkan pesantren. Anda seorang polisi baik di kampung ini. Anda seorang kapolres baik di kampung ini. Kemudian, tak taunya di kampung itu kebetulan ada polisi nakal satu. Nyolong dan sebagainya. Kemudian saya sampaikan, tolonglah polisi, saya membuat media Al-Bahjah misalnya, atau media apa saja. Polisi ini nggak benar dan sebagainya, ini polisi yang perlu diwaspadai dan sebagainya. Gambarnya Anda, Pak Kapolres yang baik, kira-kira Anda marah enggak? Saya pakai narasi, narasi bahasanya, ini polisi nggak benar gini, fotonya Anda, polisi baik. Kira-kira Anda akan diam? Ya enggak, semua kepolisian akan marah. Siapa yang mengangkat foto ini? Misalnya ada pondok yang dikritiki 1, 2. Tatanya ada suatu tokoh ulama yang beliau adalah orang baik dan sebagainya. Kok diangkat misalnya, video dinaikkan misalnya. Kira-kira ini benar enggak yang ngangkat ini? Kenapa kok harus dia misalnya ini? Kalau muridnya marah seperti apa misalnya? Nah ini berarti kritik itu harus niat bismillah karena Allah dengan cara yang baik. Dan juga bukan pakai memukul rata bahwasanya ada sebagian pesantren yang begini, yang katanya apa itu melakukan gini kepada santri yang gini-gini. Betul itu ada, bahkan naudzubillah ada yang katanya mencabuli. Tapi kan sifatnya kritik. Ayo, karena pesantren pada dasarnya didirikan untuk membangun umat. Tolong saling mengingatkan kalau ada hal yang benar segera dibaik benahi dan sebagainya. Bukan semuanya begitu. Satu. Kemudian setelah itu, di saat kita menyikapi isu tentang pesantren dan sebagainya, tentu kita juga tidak boleh melakukan kejelekan. Tidak ada kejelekan boleh. Bukan berarti kejelekan langsung kita ikut menjadi jelek dong. Kalau ada orang korengan, biarkan yang korengan, biar sembuh. Tidak usah yuk kita menjadi punya koreng bersama. Tentunya di saat kita melakukan membantah, membela, atau misalnya mohon maaf barangkali, kalau tadi saya contohkan kepolisian ketentaraan, makanya kita jangan biasa mukul rata. Kalau misalnya ingin membela, tentunya dengan cara yang baik juga. Anggap saja kalau kita kalau tadi polisi yang direndahkan gara-gara fotonya dipakai, boleh marah. Tapi bukan berarti brutal kan? Saya melakukan demo, tapi yang santun dong, yang baik dong misalnya. Jangan pada akhirnya juga mengotori santri, biarpun tujuannya baik, mohon maaf, tujuannya baik. Tapi kalau ternyata malah ditangkap oleh orang, wah ini nggak punya akhlak misalnya, berarti saya mencoreng santren sendiri. Misalnya. Anggap saja ini pesantren Al-Bahjah. Ada yang nggak terima dengan salah satu. Lalu ada santri melakukan tindakan yang benar. Dan itu juga jangan dinisbatkan kepada kiainya. Ini perilaku pribadi.
Kalau orang tuh memandang dengan cinta, itu gampang memilah-milah. Misalnya di demo, misalnya ada orang yang melakukan kenakalan dan sebagainya. Itu bukan berarti perintah dari kiainya juga. Dia inisiatif yang salah. Ya dia saja disalah-salahkan. Jangan langsung disebutkan, wah ini loh pesantren juga. Di samping dia salah melakukan satu gerakan yang melanggar akhlak, dia salah. Dia yang diingatkan. Tapi bukan berarti langsung dinisbatkan, wah ini loh pesantren jelek lagi nanti gara-gara orang ini. Tapi Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan pesantren ini menjadi tidak baik. Anda harus menjaga diri. Anda sebagai santri menjaga. Artinya apa? Banyak hal yang harus kita renungkan kalau kita ingin membahas sesuatu, mengkritiki sesuatu dan seterusnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di negeri ini. Sekolah-sekolah yang dibangun, saya tidak merendahkan sekolahan. Duh, kalau tidak ada sekolah gimana? Kacau. Siapa yang mengerjakan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan? Ada kampus-kampus dibangun. Memang ada kampus yang mengajari orang berantem? Gak ada. Ayo kita bijak deh. Selamat tinggal dengan budaya caci maki, olok-olokan. Cuman kalau Anda punya media memang biasanya ada orang-orang punya ide. Di sini saja, mohon maaf, di media kita saja. Ini kadang-kadang ada usulan-usulan. Memang kalau tidak dicermati, ya bisa kebobolan misalnya. Buya, untuk menjadikan satu konten itu mudah didengar orang, harus membuat judul yang gini. Nah, sodorkan, ini judul dusta, nggak boleh. Loh, kan ada yang membuat sensasi dan sebagainya. Kita larang di sini. Itu pun kadang masih kebobolan. Berarti kan bukan kemauan kita misalnya. Jadi semuanya harus kritik deh ke dalam. Semuanya ingin berbenah. Kembali kepada pondok pesantren. Pesantren adalah tempat untuk mendidik umat. Kalau ada kekurangan, yuk kita sempurnakan bersama. Apapun, segala sesuatu perkumpulan yang disitu untuk kebaikan, sudahlah. Jangan hanya jadi orang yang hanya kerjaan merongrong. Kepolisian bukan untuk dirongrong. TNI bukan untuk dirongrong. Kalau ada kekurangan, yuk kita selesaikan bersama. Sama apa lagi? Bukan rongrong. Kita tidak boleh pakai berubah jadi amarah. Jadi kebencian. Apalagi pesantren, sekolah. Kalau mungkin ada satu SMA, ternyata di situ ada kerusakan mabuk, judi dan sebagainya, langsung SMA. Nah, ini kok SMA? SMA yang baik banyak kok. Maka setelah ini Anda akan membedakan siapa yang biasa menyebarkan fitnah, membawa fitnah. Media semacam apa itu nanti. Dan kami sampaikan, Anda yang punya media, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Negeri ini. Tidak cukup negeri ini harus kasih makan saja. Akan tapi harus kasih contoh akhlak yang mulia. Dikasih informasi yang membangun. Informasi yang menyejukkan. Jangan biasa Anda berikan informasi yang membuat mereka saling berselisih paham dan permusuhan. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum jami'an billahi. Kami mencintai semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang tepat. Sungguh yakin bahwa saya tidak ingin menyakiti Anda. Justru itulah saya memang benar-benar manusia yang mungkin ada kalimat yang kami jaga sehalus pun masih menyakiti Anda. Kita bukan malaikat dan nabi. Mohon maaf dan mohon maaf. Semoga setelah ini terbangun cinta yang indah di antara kita. Kita yang berbeda, kita yang sepakat. Wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.